Kembali lagi di channel YouTube RSYT. Pada kesempatan ini kita akan mengungkap kisah kejadian atau misteri di Pantai Air Manis, dan bisa dijelaskan dan diterangkan oleh Bang Febri. Boleh ceritakan, Bang? Jadi di tahun, saya lupa ya kalau tepatnya tahun berapa, tapi tahun 90 saya tinggal dengan orang tua di Jalan Koto Kacia, Mata Air Barat. Jalan menuju jalan utama dulu tuh ke Pantai Air Manis. Dan sebenarnya sebelumnya ada jalan di Teluk Bayur, tapi karena jalannya jalur ke pantai, Iya, jalur ke pantai. ke Itu Pantai Air Manis. jalurnya per orang ya, Bang? Kalau di Iya, maksudnya nggak lewat kendaraan gitu. Kalau Teluk Bayur enggak, jalan kaki. Kalau jalan dari setapak ya, Bang? jalan setapak. Tapi kalau dari tempat tinggal orang tua saya di Mata Air, jalan menuju ke Pantai Air Manis bisa dilewati oleh mobil, motor. Jadi pada hari ini saudara saya Rahdi ingin mengetahui cerita yang pernah didengar oleh saudara saya Rahdi tentang terjadinya kecelakaan yang memakan korban di jalan menuju ke Pantai Air Manis. Jadi awalnya itu kejadiannya sore. Saya habis pulang sekolah. Waktu itu saya mendengar dan saya pun melihat korban yang selamat berlarian ke bawah mencari pertolongan. Ada yang luka-luka, ada yang berdarah-darah. Pokoknya saya melihat. Dan ada salah satu dari korban mobil. Maaf, saya belum ini ya. Jadi mobil yang kecelakaan pada hari itu mobil bis kota. Bis Kota Padang ya, Bang? Bis Kota Padang membawa penumpangnya anak SMA Dabiah. Anak SMA Dabiah. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau kata saya yang mungkin kurang tepat. Mohon maaf. Jadi waktu saya menuju ke tempat kejadian di tikungan terakhir di puncak jalan ke Pantai Air Manis, itu saya sudah melihat mobil bis kotanya udah terbalik. Oh, posisinya tuh memang terbalik. Udah terbalik dia. Udah kaki rodanya ke atas ya. Udah ke atas. Dan pada saat itu saya melihat jenazah yang digencet oleh mobil. Pokoknya pada hari itu saya melihat sangat sedih saya melihatnya. Ya mungkin karena keterbatasan pertolongan. Karena Jadi lokasinya berbukitan ya, Bang. Jalannya dan sedikit juga agak pesawangan gitu ya, Bang. Jadi pas saya datang, saya lihat mayat masih ada, jenazahnya masih ada, orangnya masih ada, dan berpakaian celana SMA. Saya lihat, saya tengok, Allahu Akbar, hancur semuanya. Pokoknya sangat sedih saya melihat waktu itu. Dan setelah berapa lama saya masih berada di lokasi tempat kejadian bis kotanya yang terbalik, barulah datang polisi, mobil diderek, jenazah dipindahkan ke ambulan. Di saat itulah saya melihat jenazah benar-benar sangat miris, sangat sedih saya melihat. Hancur, tanpa kepala. Jadi memang ada jenazah itu yang kepalanya sampai putus ya, Bang? Sampai pecah. Jadi yang membuat pihak dari kepolisian bingung, korban yang selamat di atas bis kota itu kemana? Jadi saya sempat ngomong dengan bapak polisi, saya bilang, Pak, tadi ada yang sebagian, Pak, ada yang turun ke bawah aja, Pak, bersama teman-temannya, tapi ada yang luka, Pak. Pokoknya
bajunya yang sobek karena menyelamatkan diri, dan mungkin melihat temannya mungkin seperti itu, jadi dia pada minta pertolongan ke bawah. Kejadian itu kan memakan korban gitu Bang, ada jenazah. Mungkin ada beberapa orang yang meninggal di lokasi tempat kejadian gitu ya Pak ya. Jadi gini Bang Febri, di situ kalau misalnya sampai saat sekarang kalau dilalui jalan itu di lokasi kejadian itu ada sebentuk macam misteri nggak Bang yang agak mengganggu gitu Bang? Maksudnya setiap orang lewat ada yang sifatnya aneh gitu kan, yang mengganggu, misalnya mengganjal lah gitu kan Bang, karena pengendara motor kan sering juga tuh bolak-balik larut malam atau senja hari atau dini hari gitu Bang. Ada enggak Bang itu kejadian yang agak mengganjal, cerita-cerita warga di sekitar situ Bang? Boleh Bang jelaskan Bang? Oke, jadi kalau untuk pertama hari kejadian itu kebetulan ada teman saya satu sekolah di sana, di tempat kejadian itu. Saya bertanya, apakah ada kejanggalan enggak waktu mobil udah dibawa ke ke kantor polisi. Jadi teman saya menjawab, malamnya ada, kata dia, cuma yang dengar itu cuma orang tuanya aja, bukan teman abang. Seperti orang minta tolong dan menangis. Berarti terdengar jelas oleh orang tua teman, bukan teman abang, orang tua orang tuanya teman. Karena dia kebetulan lewat di sana gitu Bang. Bukan, rumahnya di sana. Oh, rumahnya di sana Bang. Nanti oke, kita nanti kalau bisa kita lanjut, nanti kita lihat Di lokasi kejadian dan tempat teman saya. Saya menceritakan ini nyata, bukan sesuai dengan yang telah saya ceritakan. Jadi saya pernah juga menjadi jasa ojek lah namanya sekarang sekarang ya kan. Jadi saya pernah ngojek dari Mata Air itu ke Pantai Air Manis. Saya pernah ngojek berapa tahun. Jadi yang saya rasakan itu setiap lewat di sana, apalagi kalau saya udah mengantarkan orang ke Air Manis, berarti saya baliknya sendiri dong. Iya, betul Bang. Jadi kalau saya balik sendiri, pas di tikungan tempat kejadian itu saya merasa ada yang berat gitu Bang. Bukan. Saya merasakan seperti ada orang yang berdiri. Ya, di samping jalan itu, seolah ingin memberhentikan saya buat minta pertolongan mungkin ya Bang ya. Dan jamnya itu, mohon maaf saya jelaskan ya, nanti mana tahu nanti komen kan, jam berapa tuh Bang ketemunya ini kan. Jadi saya jelaskan, biasanya tuh kalau saya ngojek, saya anterin orang biasanya mau maghrib atau tengah hari sebelum sholat zuhur. Itu jam-jamnya itu jam-jam yang sangat saya rasa ekstrim lah, agak mengerikan lah. Jadi salah satu teman saya sama-sama ojek dari Mata Air ke Jalan Pantai Air Manis itu sangat naas baginya hari itu. Kita nggak ingat ya, cuma dia sudah sampai di pangkalan ojek, saya ada, dia bercerita, Bang, tadi motor saya dipegang loh Bang, katanya, kayak ada yang nahan katanya. Narik. Berarti berat motornya itu kan, padahal dia udah sendiri kan. Iya betul. Jadi saya tanya, kok cerita kamu hampir sama dengan saya? Kalau saya tidak dipegang, cuma saya merasakan ada seseorang yang ingin memberhentikan saya gitu, seperti sosok lah. Tapi saya nggak saya hiraukan. Lewat aja gitu. Lewat, karena kan bisa jadi itu menyerupai salah satu jin di sana lah. Bukan apa, kita yang namanya arwah itu kan ya kalau kita udah doakan dia tenang. Nah, jadi dia cerita, Bang, tadi motor saya dipegang loh Bang, tahan motor saya gas nggak mau Bang. Di situ saya matiin motor, saya hidupin lagi, jalan Bang. Pas saya jalan dipegang lagi Bang katanya. Jadi untung saya nggak lupa Bang, saya ngucap Bang.
baca doa astagfirullahalazim la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung lepas dan hampir jatuh ke jurang. Teman dari abang sama-sama ojek, jasa ojek. Dan jarak dari rumah orang tua saya di tempat kejadian itu nggak berapa jauh sih. Jadi saya tanya sama orang-orang yang mungkin pernah sering atau yang sering lewat lah. Betul. Tiap hari saya tanya, Pak gimana Pak, Bapak ini. Iya saya kayak ngerasa ada yang manggil katanya. Ada cerita-cerita di telinga gitu Bang? Enggak, pas dia lewat, dia mau pulang nih, mau pulang ke Air Manis, kayak ada yang manggil Pak. Seolah-olah mau berhentiin numpang gitu. Jadi saya merasakan, kalau saya ingat saya jasa ojek dari mata air barat ke pantai Air Manis ada sekitar 5 tahun lah saya. Lama juga ya Bang? Ya, jadi yang saya rasakan selama 5 tahun itu misterinya itu ya, jalannya itu ya yang penting kita jangan sempat lengah, jangan sampai kita itu pikiran kita dalam bawa kendaraan itu kosong Atau terkabur ya? Atau kita sombong lah. Iya, Takabur bahasanya kan. Jadi saya merasakan kalau apalagi kalau hujan tapi ada rezeki saya. Iya. Orang minta antar. Iya betul. Jadi saya tanya sama abang saya kan yang paling besar, Bang, saya ada orang minta tolong Bang, mau ngantarin ke pantai Air Manis. Iya. Tapi hari udah malam. Gimana Bang? Ya terserah kamu antar kan baik juga. Cuma masalahnya kamu balik ke sininya lagi kan sendirian. Tapi yang penting percaya diri kamu lah. Mau kamu antar alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, tolak baik-baik. Jadi saya ngerasa saya gimana ya? Ya udahlah saya bantulah. Iya. Hanya Allah yang tahu. Iya. Saya selamat atau enggaknya saya nanti. Iya betul. Atau saya celaka di jalan, itu kehendak dari Allah. Oke Bang, saya antar ke Air Manis. Jadi dengan kebaikan saya itu saya diberi jasa yang lebih. Yang biasanya waktu itu ongkosnya masih 10.000, saya dikasih 30.000. Dilebihin Ongkos ojeknya kan. Iya betul. Jadi saya balik sendiri, ditanya nggak apa-apa Dek, baliknya sendiri. Ya udah Bang, nggak apa-apa Bang, yang penting saya berserah, saya niat saya baik, insyaallah Bang. Iya. Oke katanya kan. Jadi saya pulang ya kan, saya sendirian tuh. Wah, saya pulang, saya mulai nanjak kan di bukit. Saya nanjak, saya mau turun kan. Memang ada, kita nggak bisa mendustai kan. Iya betul. Diri kita. Karena Pas kita ngalami kan. Iya. Pas di penurunan tempat di kejadian itu, saya merasakan seperti orang lagi rame. Seperti yang saya lihat waktu pas kejadian itu. Padahal kan malam kan. Iya, nggak ada orang. Cuma itu kan yang namanya halusinasi saya. Iya betul. Nah, itu yang setan itu mengganggu konsentrasi kita. Iya. Jadi saya ngucap lah, astagfirullahaladzim, saya ngucap, saya istighfar kan. Iya. Supaya saya hilang lah dari pikiran tadi itu. Iya. Jadi pas mau detik-detik penurunan itu, pas dekat bis kota yang terbalik itu, saya ngucap terus tuh, la ilaha illallah Allahu akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Allahu akbar, ya kan. Akhirnya saya sampai di rumah. Dan sampai saya di rumah, abang saya pun mengatakan, gimana tadi perjalanan balik? Gimana katanya? Iya. Alhamdulillah, cuma ada ketakutan sih ada. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau kamu lewat di sana, coba kamu klakson lah di sana. Iya. Menandakan kita lewat. Iya, betul. Itu pesan dari abang saya. Ternyata pesan nasihat abang saya yang besar itu sangat berharga bagi saya. Iya. Setelah kejadian itu, saya setiap lewat sana saya klakson, aman, Nggak nyaman, nggak ada. Jadi memang kata orang-orang tua dulu itu, kita kalau kemana kita permisi, betul. ke hutan, ke sungai,
ya kan, Iya. atau ke tempat-tempat yang mungkin dikeramatkan oleh seseorang, ya kan. Yang ada pernah cerita Ah, misteri kayak gitu. jadi Bang. kata abang saya, yang membuat tempat itu angker atau misteri itu kita sendiri yang bikin. Coba kita biasa aja, mungkin biasa nggak ada angker-angkernya. Oh gitu ya Bang. Nah, jadi abang saya ya mungkin mempunyai, ya bahasanya abang saya ini lebih apa namanya, kalau ibadahnya lebih lah daripada saya. Betul betul. Kalau saya masih ibadah tapi sering bolong-bolong juga. Betul betul. Jadi kan kita berbuat baik itu dengan, bukan dengan sholat aja, kita berbuat baik dengan sesama. Betul. Nah, jadi sebenarnya kejadiannya itu banyak yang apa namanya, diganggu, dijailin lah, Dijailin betul. banyak. Banyak. Cuma ada yang mau bercerita, ada yang enggak. Betul betul. Nah, Karena dan mungkin juga Bang dia menceritakan tapi dia sering menggunakan jalan itu. jadi Dia timbul takut sendiri. jadi Jadi mereka nyimpan aja gitu kan, Ya. nggak mau mengungkapkan gitu. mengungkapkan. Jadi Ya. kalau cerita, mungkin sebagian yang belum tahu, cerita jalan menuju ke Pantai Air Manis itu sangat dulunya sangat Angker. ekstrim lah. Ekstrim. Ekstrim tantangannya kan, Iya. dan Misteri. cerita mistisnya Misterinya, juga ya, ada ya Bang. ada di sana. Udah dari tahun 2005 di sini, udah 2022, berarti udah 17 tahun saya di sini. Saya pernah dapat cerita dari keluarga istri, Ya. tempat-tempatnya mungkin yang tidak boleh kita masuk. Jadi kita itu hidup sebenarnya kan berdampingan. Iya, Jadi kalau kita baik, dia pasti baik. baik. Nah, jadi yang namanya cerita mistis di Pantai Air Manis itu banyak. Banyak. Ditunggu sahabat, itu cerita yang sangat-sangat sahabat tunggu-tunggu untuk kelanjutan dari kisah mistis-mistis yang ada Di Pantai Air Manis. di Pantai Air Manis, termasuk di jalan menuju ke Pantai Air Manis. Nanti saya akan menambah, saya akan lebih menjelaskan yang lebih jelas lagi nantinya. Oke guys, sampai di sini dulu kisah cerita YouTube channel RSYT. Tunggu kisah video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube RSYT. See you next time. Sahabat. Lah ya. Mantap ya.